Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Paman Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Oke, sambil kita mencari solusi dan juga mungkin inspirasi ya untuk burung murai batu kita, alangkah baiknya kita sambil ngopi lah ya. Agar lebih santai teman-teman ya. Katanya gitu ya. Minum kopi sambil bakar udut gitu ya. Gitu akan mudah kita untuk sambil ngelamun tuh mencari inspirasi. Wah, saya pengen burung seperti ini, caranya gimana gitu kan ya. Besok kalau burungku kalau tak kasih begini, tak settingnya rubah begini, harapannya nanti burungku jadi juara dan sebagainya. Seperti itu ya. Lagi santai-santai seperti itu enaknya pokoknya ngopi. Oke lah teman-teman. Di video kali ini saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Wayan Sony 7715. Habis nonton ini burungku tak lakukan bareng keduanya, naik birahi meredam emosinya. Tak tambah, yaitu krotonya, lalu mandi sebelumnya pagi 3 hari sekali, tak ubah sore. Alhamdulillah kemarin juara 2. Sewenang ya Om Wayan ya. Akhirnya bisa ketemu kan permasalahan burungnya. Terus ada jawaban, ada solusi, akhirnya kamu eksekusi, jadi juara burungnya. Senang sekali. Oke lah teman-teman. Jadi Om Wayan ini memberikan komentar ya di video yang aku kasih judul murai batu ngejar lawan karena over emosi. Teman-teman, saya ini kan membuat konten itu berusaha untuk memberikan pengertian kepada teman-teman. Benar atau tidak, jadi solusi atau tidak, itu kembali ke kamu di saat kamu itu memprediksikan permasalahan burungmu itu tepat atau tidak. Anggap saja kamu bertanya, Om Sanda, burung saya ini kok banyak ngetipnya, kok ada ngejar musuhnya, ini bagaimana? Gitu kan ya. Ya, oke. Jadi burung ketinggian emosi jadi galak itu pasti dia ada ngejar. Agresif kan burungnya. Begitu juga burung yang ketinggian birahinya itu juga bisa ngetip. Bedanya bagaimana? Di saat burungmu, anggap saja gini ya, bisa dikatakan dari dasar sekali atau sesuatu yang memang sebenarnya ini sudah ketemu birahi yang pas, tapi emosinya itu terlalu berlebihan lah gitu ya di burung itu. Cenderung burungnya terlalu galak. Ya, birahi itu dikatakan pas itu di saat burung itu sudah cukup gacor ya. Burungnya juga saat kamu goda dia sudah respon seperti itu. Nah, tetapi burungmu adalah tipikal burung yang temperamen. Yang dia cukup tinggi itu untuk emosinya. Di saat kamu lombakan, yang terjadi apa? Burung itu cenderung nyerang. Gitu ya. Artinya di sini tidak ketepatan nih ya antara birahi dan emosinya. Tidak berimbang lah istilahnya begitu. Bahasa yang paling mudahnya begitu. Oke, nah kalau burung seperti ini yang saya katakan kan di situ dan juga ini akhirnya berhasil diterapkan di burungnya Om Sony. Di mana kamu melihat kecenderungan burungmu emosinya berlebihan. Dan birahi ini ya ini belum pas ke lomba lah teman-teman. Mungkin cukup itu hanya di rumah. Cukup untuk waktu dia bunyi saja. Ya taunya seperti ini kan waktu di lapangan. Jadi burungnya cenderung nyerang. Bisa dianggap begini ya. Bahasa yang paling gampangnya. Burungnya ketinggian emosi kurang birahi. Ya kan? Nah upayanya bagaimana? Upayanya bisa kamu redam emosinya. Di situ kan saya kasih apa ya? Kasih pilihan.
kamu mau redam emosinya, kalau kamu pengen ngeredam emosinya, tetapi tetap mempertahankan birahi itu tadi loh ya, kamu bisa mandikan malam burung itu atau embun malam untuk emosi ini tadi. Karena kebetulan tipikal burungnya memang temperamennya tinggi. Itu ya, berkarakter lah burung. Ya, bisa kamu ambil itu untuk menurunkan emosinya. Tetapi selain itu saya juga kasih pilihan tuh. Bisa kamu naikkan birahinya sedikit menurunkan emosinya. Kan pilihan ini tadi. Kamu mau turunkan emosi tok atau mau naikkan birahi sedikit menurunkan emosinya. Oke? Nah, cara-caranya kan udah aku kasih tuh di situ ya. Ya, anggap aja kalau ini untuk emosi yang berlebihan ini tadi untuk menurunkan, kamu silakan mandikan malam atau embun malam. Pilih salah satu dulu. Kalau masih dirasa kurang, bisa pilih dua-duanya gitu ya. Antara mandi malam dan juga embun malam. Nah, terus sekarang untuk burung yang untuk pilihan yang kedua, yaitu untuk menaikkan birahi, menurunkan emosinya. Menaikkan birahinya lewat mana nih? Lewat pakan. Ya, lewat pakan. Nutrisi nih hubungan birahi itu, ya kan? Nah, pakan yang paling cepat, pakan yang paling efektif untuk menaikkan birahi pakai apa nih Om? Jawabannya adalah kroto. Emangnya jangkrik nggak bisa Om? Emangnya hongkong nggak bisa? Bisa saja. Ya, bentuk dari protein ini kan ya, bisa saja. Tetapi kalau kita bicara paling cepat, paling gampang, tetap pakai kroto. Dan jumlah banyak ya. Di antara kita memberikan EF, kroto, ulat hongkong, dan jangkrik, ini yang paling aman adalah kroto. Terlepas dari apakah burungmu nantinya saat masuk settingan lomba cocok disetut kroto atau tidak, itu beda lagi. Di sini tadi kan kita katakan di sini apa tadi? Kita kan bahas gimana caranya untuk menaikkan birahinya, ya kan? Yaitu tadi kroto. Artinya ini berkaitan dengan apa? Dari settingan harian. Dan oke lah kita juga masukkan ke setut lomba. Cuman kalau memang burungmu tipikal burung yang kalau disetut kroto dia ada gembos nih. Sebagian burung kan memang ada begitu, ada gembos tuh kalau dikasih setut kroto. Ya kan? Nah, kamu tetap kasih kroto, hanya saja itu sampai di H-1. Ya, di lombanya kamu rubah. Kamu bisa pakai jangkrik aja atau kamu tambahkan hongkong, tapi kroto tidak ditambahkan lagi. Ya, setut tetap masuk mungkin di H-3 sampai H-1. Setelah itu di lombanya kamu tidak kasih kroto lagi. Untuk burung yang kalau disetut kroto dia ada gembos. Tetapi kalau burungmu dikasih kroto terus sampai lomba dia tidak gembos, artinya kan aman. Dan tahu itu gimana? Taunya ya waktu burung dilombakan baru kamu nanti evaluasi. Oh, kalau di kroto gini. Oh, kalau nggak dikasih kroto begini. Nah, taunya waktu di lapangan. Gitu ya. Teman-teman. Jadi alangkah baiknya ya. Kalau kamu pengen satu jawaban yang betul-betul pas. Solusi. Jawaban dari permasalahan di burungmu. Alangkah baiknya kamu saat melihat. Membaca burungmu. Ya, mengartikan permasalahan di burung itu harus benar-benar tepat. Harus benar-benar tepat. Ya kan? Kalau nggak tepat, kita kasih gambaran yang paling mudah. Ini umpamane itu begini. Ya, kasih perumpamaan ya kan. Kalau di orang, temanmu mungkin kayak mercing-mercing, apa itu mercing-mercing, meringis-meringis gitu, aduh gitu kan ya. Ya kamu langsung memperkirakan, ini kayaknya orangnya sakit perut ini, mungkin dia kena emah, ya kan. Kamu cepet-cepet kasih obat, nih minum nih obatnya biar sembuh kamu nanti.
Ternyata dia meringis-meringis kesakitan itu bukan karena dia kena emah. Bukan sakit perut karena kena emah. Tapi karena dia mau apa? Mencret. Nah, kamu kasih uang, dia itu mau mencret, kamu kasih obat mah. Pertanyaannya apakah sembuh? Kan gitu. Kalaupun itu sembuh, itu kebetulan. Gitu ya, karena nggak nyambung. Nah, begitu juga kamu saat melihat di permasalahan burungmu. Ya harus betul-betul tepat. Karena kalau tidak tepat akan semakin jauh. Anggap nih, orang bertanya pada saya, oh burung saya kalau dilombakan itu banyak ngetip. Ya kan? Di saat banyak ngetip, mungkin dia ada tanya sama orang. Dan dia memang tidak berusaha untuk memahami burung itu. Ya sering bertanya, kurang mau untuk belajar gitu loh. Intinya seperti itu. Untuk memahami permasalahan burung. Mungkin kan banyak orang akan mengatakan, oh berarti settingannya berlebihan om. Pangkas saja untuk EF-nya. Loh, uang burungnya jelas. Banyak ngetip ini gara-gara emosi kegedean kurang birahi. Semakin kamu pangkas EF-nya, semakin jauh dari birahi. Terus jawabannya bagaimana? Ya burung trouble malahan. Nggak ketemu karena jawabannya terlalu jauh. Gitu loh ya. Menjauhi dari apa? Solusi permasalahan burungmu itu tadi. Nggak ketemu-ketemu akhirnya. Harusnya kamu malah nambah di EF, malah di sini kamu kurangi EF-nya. Hanya gara-gara kamu apa? Salah memprediksikan permasalahan burung itu. Gitu ya. Oke? Teman-teman, sering kan ya saya bilang sama teman-teman, ayo, burung ini adalah murai batu. Burung yang kamu rawat nih loh, ini kan murai batu. Sifat dari murai batu itu adalah burung petarung. Itu sudah kodratnya. Hubungannya dengan burung petarung apa? Mental yang pertama. Ya kan? Setelah mental, karena kita bicara tentang burung yang kita rawat harian ini kan fungsinya untuk supaya kondisinya bagus, sehingga burung itu bisa mempertahankan tentang birahi dan emosinya. Kan begitu toh? Karena setiap burung itu berbeda-beda. Ada burung yang dangkal birahinya, sulit untuk dapat emosi. Ada juga sebaliknya, burung gampang emosian tapi sulit untuk dapat birahi. Ada juga burung yang gampang emosi juga gampang dapat birahinya. Gitu loh ya. Namanya juga burung makhluk hidup teman-teman. Punya karakter, punya kebutuhannya masing-masing. Nah, sekarang burung yang kamu pelihara itu tipenya seperti apa? Ya gitu ya. Kamu cari. Cuman dengan dasar ini tadi ya, rawatan harian adalah untuk supaya kondisinya baik. Sehingga kalau burung kondisinya baik, burung sehat walafiat, birahi pasti ada, emosi juga ada. Apakah itu pas untuk di lomba? Apakah itu pas untuk bekal dia tarung? Nah, itulah perlunya ada settingan lomba. Settingan harian itu untuk bertahan hidup. Settingan lomba itu adalah apa? Lebih spesifiknya adalah mempersiapkan burung kita supaya dengan bekal apa? Mental, ya kan? Mentalnya bagus, kondisinya bagus, emosi birahinya pasti ada, keinginan tarungnya kuat. Ya ini tadi. Gitu ya, di settingan lomba. Settingan lomba itu memang ya umumnya memang dibedakan dengan settingan harian. Gitu ya. Settingan harian anggap aja jangkrik 55, ada kroto, ada juga yang nggak pakai kroto, ada yang mandinya setiap hari, ada yang mandinya 2 hari sekali, ada juga yang mandinya seminggu 2 kali, ya kan? Ada yang mandinya pakai mandi malam. Nah, itu settingan hariannya. Kalau kita bicara tentang settingan lomba, ini lebih spesifiknya apa? Mempersiapkan, ya kan? Burung itu supaya apa? Supaya dia punya tenaga bagus, punya keinginan tarung yang kuat. Itu masuknya ke settingan lomba. Biasanya orang itu
memberikan waktu itu H-3. Umum. Entah itu mau dia mulai tambahkan EF atau tidak, itu mulai dia kondisikan itu di H-3 sampai di H lomba nanti. Harapannya apa? Supaya burungnya bukan hanya saja on fire, tetapi bisa kerja dengan top perform. Gitu. Oke, kita seruput lagi kopinya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.